Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita kembali bertemu. Selama mungkin beberapa lama kita tidak bertemu, dan insyaallah kita akan kembali mengkaji tentang akhlak. Akhlak yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah taala. Pada pertemuan kita kali ini adalah kita akan berbicara tentang cinta karena Allah Ta'ala. Kata orang, hidup ini menjadi indah kalau didasari dengan cinta. Sebagai orang yang beriman, tentu cinta yang sesungguhnya adalah cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala halnya harus kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mencintai sesuatu bukan karena Allah, maka sesungguhnya cinta itu adalah semu yang akan mungkin berakhir kepada kekecewaan, atau mungkin berakhir kepada sesuatu yang menyakitkan di dalam hati kita. Tapi kalau cinta itu didasari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti semuanya akan menjadi indah, dan semuanya akan menjadikan diri kita tenang, tentram, dan kata orang adalah bahagia. Insyaallah ta'ala, baik di dunia terlebih adalah di akhirat kelak. Karena hidup manusia itu tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Seorang mukmin bukan hanya mencari sesuatu yang bisa menyenangkan kehidupan dunia, akan tapi lebih jauh bahwa kebahagiaan itu adalah harus yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dalam surah Al-Fatah ayat yang ke-29. Muhammad adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang bersama mereka, orang-orang bersama beliau, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang-orang kafir. Maksudnya adalah mereka tidak mempunyai kasih sayang dengan orang-orang kafir. Mereka tidak mempunyai rasa cinta kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka senantiasa membuat makar untuk mencelakakan kaum muslimin atau orang-orang yang beriman. Namun sebaliknya, ruhama'u bainahum, mereka adalah orang-orang yang saling berkasih sayang di antara mereka. Ya, di antara sama mukmin, sama muslim, mereka saling berkasih sayang. Seperti halnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka saling berkasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Tidak lain adalah didasari dengan cinta mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dunia, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena yang lainnya. Seperti halnya misalnya antara sahabat Bilal bin Rabah yang merupakan budak, kemudian juga sahabat-sahabat dari kalangan ningrat, bangsawan Quraisy, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai darah biru di kalangan Quraisy, yaitu orang-orang ningrat. Akan tapi terjalin di antara mereka, antara orang yang bangsawan dengan budak, selama mereka adalah didasari dengan iman dan cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua itu tidak menjadikan mereka terhalang, ya. Akan tapi bahkan bertambah erat, karena kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ditentukan oleh status sosial ataupun darah keturunan, tapi karena cinta dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain yang menceritakan tentang bagaimana keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu dalam surah Al-Hasyr ayat 9, Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ayat ini menceritakan tangan mereka, kalangan orang-orang yang terdahulu awal dari umat ini, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dinyatakan dalam ayat ini, yuhibbuna man hajar ilaihim, yaitu orang-orang Ansar, mereka itu mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka, yaitu kaum muhajirin. Jadi kaum muhajirin dan kaum Ansar itu saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, dan bahkan di dalam hati-hati mereka tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan, tidak ada sesuatu yang mengganjal di antara mereka. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali datang ke Madinah itu adalah mempersaudarakan antara Ansar dengan Al-Muhajirin. Jadi Ansar dan Muhajirin mereka dipersaudarakan antara satu dengan yang lainnya. Dan mereka, kaum Muhajirin, memberikan apapun yang mereka miliki untuk kaum Ansar. Mereka memberikan apapun yang mereka miliki untuk sahabatnya, untuk temannya, untuk kaum Muhajirin yang baru datang. Karena kaum Muhajirin ini mereka meninggalkan hartanya, meninggalkan apa yang dia miliki di Makkah. Dan ketika di Madinah mereka tidak punya apa-apa. Nah, inilah gambaran daripada cinta mereka antara satu dengan yang lainnya. Dan kita pun harus demikian. Saling mencintai antara satu dengan yang lainnya itu bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena tampang, akan tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kita semua adalah sama, yaitu kita semua senantiasa harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Statusnya sama, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar." Ada 3 amal. Bila seseorang itu bisa mengamalkan 3 hal ini, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Wajada halawatal iman. Dia akan bisa merasakan manisnya iman. Di antaranya yang 3 itu, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Atau sebelumnya, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada yang lainnya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cintanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri. Dan dia benci apabila dia itu kembali kepada kekufuran, kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar, sebagaimana dia benci apabila dia itu dicampakkan ke dalam api neraka. Nah, ini adalah cinta yang sesungguhnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baru dia akan merasakan manisnya iman, yaitu mencintai segala sesuatu karena Allah, bukan karena yang lainnya. Misalnya seorang yang taat kepada Allah, kita cinta kepada dia. Seorang yang beriman kepada Allah, kita cinta kepada dia. Nah, inilah yang akan menyebabkan kita bisa merasakan manisnya iman. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya dengan pelajaran berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.